tengah. Tiga menit menjelang kajian, untuk teman-teman bisa men-share kajian ini. Untuk yang menggunakan Facebook, tinggal klik tombol share. Bagi yang di Facebook, share-nya ke platform yang lain seperti di WA. Kasih keterangan kajian usul salasah, usul fikih. Bisa sekalian komen lancar, tidak lancar. Dan pada subuh hari ini lanjutan dari An-Nahi. Yang ini 41. Saya salah delete kan ya. Tunggu dulu. Anak mendelete sesuatu. Takutnya Facebooknya yang delete. Iya benar. Bismillah. Bismillah ini apa? Lancar nggak? Alhamdulillah. Oke. Facebook oke. Sudah jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, baik yang menyimak lewat YouTube Muflih Safitra, Facebook muflisafitra.com, maupun teman-teman yang lain yang merelay seperti teman-teman di Prabu Muli, kemudian di Surabaya, Gresik dan lain-lain. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan al-usul min ilmil usul, dan sampai kita pada setengah dari bab an-nahi. An-nahi, larangan, artinya seseorang minta seseorang atau Allah dan Rasulnya meminta kita untuk meninggalkan sebuah perbuatan di mana si pemintanya lebih tinggi kedudukannya daripada yang diminta. Kemudian kalau datang sebuah larangan, maka konsekuensi umum berarti ada kalanya bisa jadi keluar dari keumuman ini. Konsekuensi pada dasarnya umumnya adalah haram, wajib untuk meninggalkannya, dan fasadnya atau batalnya
perbuatan yang dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Kalau di PDF ada di halaman 41. Nah. Hadza wa qa'idatul madhhabi fi an-nahy anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma tahrim kama yali. Demikian, dan dalam kaidah al-madhhab, maksudnya adalah mazhab Hambali, dalam perbuatan yang dilarang, apakah perbuatan tersebut batal atau tetap sah dengan adanya pengharaman adalah sebagai berikut. Kalau ada orang mengerjakan perbuatan yang terlarang, apakah konsekuensinya otomatis batal ataukah sebenarnya tetap sah tapi haram? Ini ada perinciannya. Saya contohkan. Pakai cincin emas bagi laki-laki hukumnya apa? Haram. Nah, kalau makainya waktu sholatnya batal kah? Pakai sutra bagi laki-laki hukumnya apa? Haram. Lah kalau bajunya dipakai buat sholat, isbal bagi laki-laki haram. Kalau isbalnya pas sholat, cukur jenggot haram. Orang yang sholat dalam keadaan cukur jenggot, ini ada perincian. Awalan ayyakuna nahyu aidan, sedikit-sedikit ya, an yakuna nahyu, bahwa larangan tersebut aidan, kembali ila dzatil manhi anhu, pada zat yang dilarang atasnya. ya. Atasnya Ya, tidak usah pakai atasnya, zat yang dilarang. Au syartihi, atau syaratnya. bisa jadi yang dilarang itu zatnya, bisa jadi yang dilarang syaratnya. Apa konsekuensinya? Fayakunu batilan, Maka sesuatu itu menjadi batal. Tsaniyan, Yang kedua, ayyakuna nahyu bahwa larangan tersebut aidan kembali ila amrin kharijin, pada perkara luar la yata'allaku yang tidak berhubungan bidzatil manhi anhu, dengan zat yang dilarang atasnya, dengan zat yang dilarang, wala syartihi, dan tidak pula berhubungan dengan syaratnya, fala yakunu batilan. maka sesuatu itu tidak menjadi batal. Nanti antum tinggal mikir-mikir, oh cukur jenggot, pakai celana isbal, terus apa tadi saya contohnya? Cincin emas. Pakai cincin emas, ada hubungannya dengan sholatnya nggak? Nggak. Syarat bukan? Bukan. Berarti? Berarti tidak batal. Kalau bajunya sutra, di sini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan sutra nggak ada hubungannya, karena di luar sholat pun kita dilarang pakai baju sutra. Sebagian lagi mengatakan ada dong hubungannya, kan syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Nah, laki-laki pakai baju sutra itu dianggap tidak pakai baju, gitu. Tapi yang benar wallahu alam adalah sahnya pakai baju sutranya yang haram. Nah sekarang kalau bajunya hasil malingan, gimana? Ada orang pergi ke mall, terus masuk ke ruang fitting baju, dicopot labelnya, terus dia keluar langsung pergi ke masjid pakai baju yang baru saja dicolongnya. Sah atau tidak salatnya? Ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan tidak sah karena itu bukan bajunya dia, dan hakikatnya kalau itu bukan bajunya berarti tidak pakai baju, berarti sholat tidak menutup aurat. Sebagian lagi mengatakan sah karena aurat tertutup, cuman bajunya baju haram. Paham ini? Memang ada khilaf di para ulama dalam perincian-perincian seperti ini. Nah, mithalul aidi, contoh larangan yang kembali ila dzatil manhi anhu,
pada zat yang dilarang dalam masalah fil ibadah. dalam masalah ibadah. An-nahyu an shaumi yaumil aidain. Larangan untuk berpuasa pada 2 hari Id. Maksudnya contoh apa yang dilarang, dan yang dilarang dianya, bukan syaratnya. Misalnya jangan puasa, jangan sholat. Itu beda dengan jangan menghadap kiblat. Paham ini? Antara jangan apa ya? Itu tadi. Apa contohnya? Puasa hari Id. Yaitu yang dilarang ya dianya si puasanya. Nah, wa mithalul aidi, dan contoh larangan yang wa mithalu al-aidi ila dzatihi, dan contoh larangan yang kembali pada zat yang dilarang, ya, pada dianya, si dianya ini, fil muamalah, dalam masalah muamalah. An-nahyu, larangan anil bai'i, untuk berjual beli ba'da nida'il jumu'ati, setelah adzan salat Jumat ats-tsani, yang kedua, yaitu yang khotibnya di atas mimbar. Mimman, bagi orang-orang yang talzamuhu al-jumu'ata, talzamuhu al-jumu'atu, yang wajib salat Jumat. Adapun laki-laki yang tidak wajib salat Jumat, maka dia tidak mengapa jual beli. Contohnya saya pernah kasih di awal-awal, laki-laki sedang sakit di rumah beli pulsa, gitu kan. Begitu juga perempuan atau laki-laki tapi masih anak kecil, itu jual belinya boleh meskipun sedang ada khutbah. Nah, wa mithalul aidi ila syartihi, dan contoh larangan yang kembali pada syaratnya fil ibadati, dalam masalah ibadah, an-nahyu, adalah larangan an lubsir rajuli, bagi laki-laki untuk memakai pakaian thawbal hariri, dari sutra. pakaian dari sutra. Ini menurut Syekh Utsaimin adalah larangan pada syarat, karena syaratnya adalah menutup aurat. Fasatrul aurati, menutup aurat, sementara yang namanya menutup aurat, ya, yang menutup aurat itu syatrun li sihhatis shalah, syartun li sihhatis shalah, adalah syarat sahnya sholat. fa idza sataraha bi thawbin manhiyin, Maka sholatnya tidak sah karena larangan. Dia dibalik ya. Biasa. Jangan. Nah. Pembaca mengartikan sesuai dengan yang saya sebut. Fa idza sataraha bi thawbin manhi anhu, karena larangan tersebut kembali pada tidak nyambung. Salah. Fa idza sataraha bi thawbin manhi anhu, Jika dia menutupnya dengan pakaian yang dilarang atasnya, lam tasihhas sholatu, maka sholatnya tidak sah li'audin nahi ila syartihi, karena larangan tersebut ila syartiha, kembali pada syaratnya. Coba dibaca dengan Indonesia sebelah situ. Larangan bagi laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra dan menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Jika dia menutupnya dengan pakaian yang dilarang atasnya, maka sholat tidak sah karena larangan tersebut kembali pada syaratnya. Syaratnya siapa ini? Sholat. Wa mithalul aidi ila syartihi, Dan contoh larangan yang kembali pada syaratnya fil muamalati, dalam masalah muamalah, an-nahyu adalah larangan an bai'il hamli, untuk berjual beli dengan suatu binatang. Salah ini terjemahin. Mana sih?
dengan suatu binatang. Al-haml janin. Jual beli janin. Apa jual beli suatu binatang yang masih berada dalam perut induknya? Panjang betul? Apa itu? Janin. Ulang. Indonesia kan. Larangan untuk berjual beli. Misal contoh larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah muamalah adalah larangan untuk berjual beli janin dalam perut induknya. Tidak ada janin di luar perut induknya. Larangan untuk berjual beli janin. Janin yang masih dalam kandungan. Janin mana di luar kandungan? Di luar perut begitu, digendong. Ini janin, saya pakai jari gitu. Janin kanguru itu dalam kantungnya gitu. Jual beli janin. Fal ilmu bil mabi'i, maka pengetahuan, bukan maka, padahal itu ya. Pentingnya kita belajar bahasa Indonesia dulu di sekolah. Kita tahu konjungsi yang pas, tahu kata-kata hubung yang pas antar kalimat ya. Padahal itu mengindikasikan kalimat sebelumnya sama sesudahnya itu ada ketidaknyambungan gitu. Aku sudah beli loh, padahal itu ternyata gratis gitu. Gak nyambung kan, beli sama gratis. Nah, ketidaknyambungan itu kita bikin dengan kata padahal. Sebagaimana di sini, larangan jual beli janin. Padahal, nah, padahal apa? Ada ilmu bil mabi', pengetahuan tentang sesuatu yang akan diperjualbelikan, syartun li sihhatil bai', adalah syarat sahnya jual beli. Ya, coba kalau nanti maka justru berkesinambungan ya tidak? Kalau setelah maka itu ada sebab akibat malah. Apakah itu apakah sebab akibat? Bukan. Justru kontradiksi. Ya, kok jual beli janin? Padahal pengetahuan tentang barang yang dijual belikan itu syarat sah. Ya. Berarti konjungsinya bukan maka, tapi apa? Padahal. Atau sementara. Gitu. Nah, coba ulang, di Indonesia kan dengan baik. Contoh larangan yang kembali pada syaratnya dalam masalah muamalah adalah larangan untuk berjual beli janin. Padahal pengetahuan tentang sesuatu yang akan diperjualbelikan adalah syarat sahnya jual beli. Itu baru enak. Fa idza ba'a al-hamla, jika seseorang berjual beli apa? Jika seseorang berjual beli dengan janin. Alhamdulillah, apa sih alhamdulillah? Janin. Janin. Nah, kenapa hamlanya tidak diterjemahkan? Ya, Ustaz. Fa idza ba'a al-hamla, maka jual beli janin tersebut tidak konsen. Fa idza ba'a al-hamla, jika seseorang berjual beli janin, lam yasihhal bai'u, maka jual beli tersebut tidak sah li'audin nahyi ila syarri, karena larangan tersebut kembali pada syaratnya. Saya banyak catatan tapi saya nggak mau kasih tahu dulu karena khawatirnya nanti mempersulit pemahaman. Lanjut. Wa mithalun nahi al-aidi ila amrin kharijin. Contoh larangan yang kembali pada perkara luar dalam masalah ibadah. Belum nyampe fil ibadah. Fil ibadati, dalam masalah ibadah, an-nahyu adalah larangan an lubsir rajuli, larangan bagi laki-laki untuk memakai untuk memakai imamatal hariri, imamah dari sutra. Imamah itu apa? Sorban. Maksudnya dia sutra itu nggak ada hubungannya sama apa? Sama sholat gitu. Tapi kalau baju itu ada hubungannya.
sutranya. Kenapa? Baju itu menutup aurat. Tapi orang kalau nggak pakai imamah sah atau enggak? Gitu. Paham nggak maksudnya? Yang dipersalahkan di sini adalah sutra, tapi pada yang bukan syarat, seperti imamah. Sedangkan tadi saya ngomong gitu ya dari awal. Intinya, saya ralat. Intinya kalau yang dipermasalahkan di awal yaitu dilarang dan ada hubungannya sama syarat sah sholat atau sama sholatnya adalah baju sutra. Karena sutra itu terlarang, harusnya dia copot. Nah kalau dia copot berarti kan terbuka auratnya gitu. Sedangkan yang ini adalah imamahnya yang sutra, yaitu sorbannya, yang harusnya dia copot. Kalau sorban dicopot waktu sholat, sah atau tidak? Sah, karena kepala boleh dibuka bagi laki-laki gitu. Jadi kalau yang pertama itu baju sutra ada hubungannya sama syarat sah sholat, sedangkan sorban sutra itu tidak ada hubungannya. Sudah bilang tadi, ini ada khilaf ulama. Karena sebagian ulama menganggap, bukankah baju sutra pun dilarang di luar sholat? Bila juga dilarang di luar sholat, berarti dia tidak ada hubungannya juga sama sholat. Yang penting dia pakai baju. Falau shalla alaihi imamatu haririn, jika dia sholat dan memakai imamah dari sutra, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Lianna nahya, karena larangan la ya'udu ila dhati sholati, tidak kembali kepada zat sholatnya wala syartiha, dan tidak juga syaratnya. Wa mithalul aidi, contoh larangan yang kembali ila amrin kharijin, pada perkara luar fil muamalah, dalam masalah muamalah, yang gak ada hubungannya sama si muamalah. Beda tadi kalau jual beli hamil, jual beli janin, itu ada hubungannya, yaitu ada larangan pada jual belinya sendiri, jual beli yang tidak jelas. Apa contohnya? An-nahyu 'anil ghishi, larangan untuk menipu. Falau ba'a, maka jika seseorang melakukan jual beli sesuatu ma'al ghishi, dengan menipu, lam yabtul al-bay'a, jual beli tersebut tidak batal. Lianna an-nahya, karena larangan la ya'udu tidak kembali ila dhatil bay'i, pada zat jual belinya wala syartihi, dan tidak juga syaratnya. Ini pun ada catatan-catatan, tapi nanti saja. Yang penting antum mengenal, ada larangan pada zatnya, ada pada larangan pada syarat, ada yang nggak ada hubungannya, gitu. Baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Lanjut. Qad yakhrujun nahyu, dan terkadang suatu larangan, saya sudah sampaikan pada hari kemarin, standarnya umumnya konsekuensi larangan itu berarti haram dan rusak. Tapi ada kalanya konsekuensinya ternyata bukan haram. Sebagaimana waktu kita bicara soal wajib. Wajib itu standarnya apa? Kok wajib? Perintah. Perintah itu standar konsekuensinya apa? Wajib dan harus segera. Tapi ada kondisi menurut dalil yang lain yang mengatakan bahwa dia tidak wajib tapi cuma sunnah, dia tidak harus segera tapi boleh ditunda. Berikut ini adalah kondisi-kondisi di mana larangan bisa jadi tidak haram, bisa jadi juga tidak batal. Kita baca. Wa qad yakhrujun nahyu, dan terkadang suatu larangan itu keluar anit tahrimi, dari hukum haram ila ma'anin ukhra, kepada hukum lain, li dalilin,
dengan dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, belum nyampe. Didalilin dengan berdasarkan sebuah dalil, berdasarkan suatu dalil yaqtadi dzalika, yang menunjukkan hal itu, yang menunjukkan bahwa dia bukan haram. Faminha, di antaranya awalan al-karahatu, yang pertama makruh, bahwa dia bukan haram tapi makruh. Wa mathalu, dan para ulama usul fikih memberi permisalan lidzalika, untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut, hal yang mana? Makruhnya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanan, wa huwa yabul, dan dia sedang kencing. Jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan waktu dia kencing. Ini larangan. La, ya, yamassu jadi yamassanna ditambah nun taukid. Janganlah sekali-kali kalian menyentuh. Datang dalam bentuk standar larangan, yakni la an-nahiyah. Tapi para ulama mengatakan ini meskipun datang bentuknya larangan, tapi dia tidak haram. Ya. Apa kata jumhur ulama? Faqad qala jumhur, maka jumhur ulama mengatakan, innan nahya huna, sesungguhnya larangan di sini lil karahah, adalah menunjukkan kemakruhan. Li anna dzikra, karena kemaluan, li anna dzakara, karena kemaluan, zakar, bid'atun minal insan, adalah salah satu bagian tubuh manusia, wal hikmatu minan manhi, dan hikmah dari larangan tersebut, afwan, wal hikmatu minan nahi tanzihul yamin, adalah mensucikan tangan kanan. Ya, adalah untuk menjaga kebersihan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan memegang kemaluan waktu buang air itu, misalnya kita laki-laki ya, pipis, kebetulan jet showernya itu di kiri, terus yang jet showernya kan susah melintangnya gitu, akhirnya jet showernya dipegang pakai tangan kiri dan kemaluannya dipegang tangan kanan. Kadang kan begitu ya, masuk kamar mandi di bandara kah, di masjid mana kah, pas masuk lah jet showernya di kiri. Kita mau apa namanya? Kalau BAB, iyo. Kalau BAB karena kita waktu kita duduk misalnya atau jongkok, jet shower itu di tangan kanan. Tapi kalau laki-laki pipis, jet showernya ada di mana? Kan laki-laki kalau pipis kan pipisnya apa? Justru ke arah si toilet. Berubahlah jet shower itu ada di mana? Kiri. Di kiri. Nah, sebagian orang dia pegang aja itu jet shower di tangan kiri, baru yang dia pegang kemaluannya pakai tangan kanan. Nah, kata sebagian ulama atau pendapat jumhur ulama, dia tidak berdosa karena dia tidak melakukan perbuatan haram. Loh, tidak haram gimana? Wong ini aja datang bentuknya larangan. Lah, janganlah kalian yamassan, sekali-kali menyentuh. Jangan menyentuh, ini haram dong. Kata sebagian ulama, tidak haram karena sebenarnya maksudnya Nabi itu adalah jaga tangan kanan agar tidak memegang kotoran. Gitu. Jadi ini contoh, ada larangan tapi larangannya bukan larangan tegas ya, dan ada dalil yang memalingkan menunjukkan bahwa dia bukan haram. Yang kedua, al-irsyadu, sebagai arahan. ya, ini cuma sebatas arahan saja. Dilarang, tapi larangan ini bukan keharaman, melainkan larangan dalam rangka mengarahkan. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin,
Misalnya sabda Nabi SAW kepada Mu'adz, La tada'anna an taqula janganlah kamu meninggalkan untuk membaca dubura kulli sholatin. di setiap akhir solat. Apa? Janganlah kamu meninggalkan ini. Nah, kalau ditinggalkannya berdosa atau tidak? Kita lihat. Apa sih yang disuruh Nabi untuk jangan ditinggalkan itu? Perkataan Allahumma, Ya Allah, a'inni tolonglah aku ala dzikrika untuk berzikir wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati. dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini disuruh Nabi jangan ditinggalin ya. Tapi kalau ditinggalkan oleh Mu'adz, apakah Mu'adz berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi cuma bermaksud untuk memberikan arahan. Nah. Lanjut. Siapakah yang masuk dalam seruan perintah dan seruan seputar larangan? Kata penulis, man yadkhulu, Orang yang masuk fil khitabi bil amri wan nahi. dalam pembicaraan perintah dan larangan. Nah, siapakah yang masuk? Alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Orang yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan, Yang diliputinya adalah, yang diajak bicara oleh Allah dan Rasulnya dalam hal perintah dan larangan adalah al-mukallafu. adalah mukallaf, Siapa itu? Wa huwa al-balighu al-aqilu. yaitu orang yang telah balik dan berakal. Berarti kalau nggak balik, nggak masuk. Kalau nggak berakal, gila misalnya, nggak masuk. Fa kharaja bi qaulina, Maka keluar dari perkataan kami, al-balighu. orang yang telah balik, Siapa yang keluar? As-saghiru. anak kecil, Fala yukallafu bil amri wan nahi maka dia tidak dibebani dengan perintah dan larangan at-taklifan musawiyan dengan li taklifil balighi. dengan pembebanan yang sama sebagaimana beban orang yang telah balik. Orang balik tidak sama dengan yang tidak balik. Nanti harus tahu lagi balik itu apa. Ayo, balik itu apa? Apa itu balik? Ngantuk. Ngantuk. Kajian ini nggak hanya saya aja kayaknya tuh. Ya. Soalnya gimana kalau saja ngantuk? Tidur kita semua. Siapa itu balik? Balik itu artinya dari kata balagho, sudah mencapai. Mencapai apa? Mencapai usia yang dia dibebani syariat. Itu namanya balik. Apa tanda balik? Tanda balik kalau anak laki-laki mimpi basah. Nah, terus di antara ciri-ciri yang lain sudah tumbuh rambut-rambut kasar di kemaluan. Ya, kalau antum melihat anak antum sudah kalau tidur garuk-garuk di sekitar kemaluannya sudah mulai tumbuh tuh. Berarti dia udah mulai balik. Orang bilang tumbuh jakun. Kalau saya tidak balik berarti tidak ada jakun. Itu bukan tanda. Ya, begitu juga apa namanya? Usia 15 tahun. Siapa tahu sampai 15 tahun kok dia belum mimpi-mimpi. Ditanyain mamanya, sudah umur 15 kamu belum juga balik, belum juga mimpi kan? Belum, Mak, gitu. Ya udah, umur 15 tahun itu sudah balik namanya. Apa dalilnya? Ini udah saya panjang lebar nanti aja dulu. Kalau anak perempuan, saya nggak mau panjang lebar. Saya sudah bilang di putaran pertama nggak mau saya terlalu lebar. Lanjut. Walakinnahu, Akan tetapi dia siapa dia ini? yang belum balik Anak kecil. Yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi. diperintahkan untuk melakukan ibadah setelah mencapai tamyiz. Apalagi tamyiz itu?
Intinya tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Kenapa dia diperintahkan untuk beribadah setelah dia bisa membedakan baik dan buruk? Nah, kalau anak kecil kan masih umur 2 tahun kan dia belum terlalu tahu tuh baik buruk. Tapi anaknya umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun saja sudah mulai bisa. Diajak sholat tuh bisa. Buat apa dia disuruh sholat padahal dia belum baligh? Jawabannya tamrinan lahu ala ta'ati, sebagai latihan baginya dalam ketaatan. latihan. Ingat, karena latihan maka jangan dikerasi. Ya, misalnya kamu kalau mau sholat dikasih uang, dikasih jajan, ya, itu jangan, karena itu jadinya bentuk pemaksaan orang tua. Nah, tapi yuk sholat yuk, nanti kalau sudah sholat kita jajan gitu. Itu beda ya dengan sholat enggak, kalau enggak beli jajan. Wa yumna'u minal ma'asi, dan melarang dari kemaksiatan, dan dilarang. Kan dia diperintahkan. Nah, setelah itu dia dilarang. Paham nggak? Dia tadi siapa? Anak kecil. Anak kecil. Dia diperintahkan. Bisa kan terus kan? Diperintahkan. Maka yang berikutnya adalah dilarang dari kemaksiatan. Gitu cara penerjemahan itu harus paralel juga. Kalau memang dan berarti sebelum dan sesudah dan satu model. Kalau di jangan di tiba-tiba anak itu dipukul dan dijambak gitu. Coba kalau tadi anak itu dipukul dan menjambak, dia dipukul dan menjambak kayak apa tuh? Orang malah bingung ya, tidak? Tengkar. Ya. Karena dan sebelum dan sesudah dan harus satu modelnya. Nah, kalau ini kan anak kecil itu diperintahkan dan melarang. Kok jadi melarang? Dilarang. Ini kita jadi pelajaran bahasa Indonesia lah. Wa yumna'u minal ma'asi, agar terbiasa menahan. Ayo, saya baca di mana, tentang terjemahan di mana? Wa yumna'u minal ma'asi. Oh, dan dilarang dari kemaksiatan. Liya'tada, agar terbiasa al-kaffa anha, menahan diri darinya. darinya. Nya siapa? Dari kemaksiatan. Wa kharaja bi qaulina al-aqilu, Dan keluar dari perkataan kami, yaitu orang berakal, al-majnun, orang gila. Orang gila nggak masuk di orang berakal. Saya mau tambahin, ya udah tambahin dikit aja. Dan termasuk pikun, ya, idiot, yang betul-betul parah gitu. Autisme yang betul-betul misalnya benar-benar tidak bisa memahami. Ini keluar dari akil, mereka tidak dibebani syariat. Lanjut ya. Fala yukallafu bil amri wan nahi, Maka dia tidak dibebani perintah dan larangan. walakinnahu, Akan tetapi dia yumna'u dicegah mimma yakunu fihi dari apa-apa yang melampaui batas ala ghairihi wa ifsadin, terhadap orang lain atau dari melakukan kerusakan. ya. Jangan sampai mentang-mentang gila terus dibiarin aja, ya. Udah enggak apa-apa kamu sholat, nah, kamu enggak sholat enggak apa-apa, nah, bunuh orang juga enggak apa-apa, kamu enggak berdosa kalau bunuh orang gitu. Nah, dia harus dicegah. Siapa yang mencegahnya? Walinya. Tidak boleh dia melampaui batas orang lain, memukul misalnya, melempar, memecahkan. Nah, tidak boleh juga merusak. Walau fa'al al-ma'mura bihi, Dan seandainya dia melakukan sesuatu yang diperintahkan atasnya, seperti sholat, ya. Yang diperintahkan atas ini maksudnya bukan atasnya si orang gila ya. Orang gila nggak diperintahkan ini. Seandainya dia mengerjakan sebuah perbuatan yang diperintahkan atasnya, itu buang aja tuh. Ya.
yang diperintahkan, lam yasihha minhu al-fi'lu, maka perbuatan tersebut tidak sah. andai kalau dia pun tetap sholat, maka sholatnya tetap tidak sah. Kenapa? Li'adami qasdil imtithali minhu, Karena tidak ada maksud untuk melaksanakan perintah di dalamnya. karena Perintah dia Allah tidak punya maksud untuk melaksanakan perintah. Kenapa dia tidak punya maksud? Jawabannya, tidak punya akal. karena dia tidak punya akal. Dia mikirnya pakai apa? Yuk sholat, yuk sholat. Kita ajakin dia sholat. Seandainya pun dia tetap sholat, maka dia tidak sah sholat. Kenapa? Oh, dia nggak berakal. Berarti dia hanya sekadar bergerak, tidak punya kemauan, tidak punya pemikiran. Catatan saya, adapun pikun ada dua, pikun kambuhan sama pikun permanen. Adapun pikun kambuhan, maka waktu lagi tidak kambuh, waktu lagi terang pikirannya, maka dia harus sholat. Pas dia kambuh, maka dia tidak harus sholat. Lanjut. Masya Allah, masih banyak ya nahyu ini. Wala yuraddu ala hadha, Dan tidak termasuk atas hal ini ijabuz zakati wal huquqi al maliyati, diwajibkannya zakat dan hak-hak harta bagi fi malis saghiri wal majnuni. bagi harta anak kecil dan orang gila. Paham ini? Maksudnya gini, kalau untuk urusan sholat, puasa, itu tidak ada kewajiban anak kecil maupun orang gila. Tapi kalau untuk urusan harta, maka mau anak kecil mau orang gila masuk. Misalnya anak itu masih bayi, mama bapaknya kaya raya, mama bapaknya kecelakaan. Nah, anak bayi ini kan dia belum ngerti, tapi dia mewarisi harta mama bapaknya, jadilah dia bayi kaya, rich baby. Apa yang dilakukan dia? Harus ada yang bantu dia untuk mengeluarkan zakat. Kalau ada yang bilang misalnya, nenek, tidak usah dibayarkan zakat, kasihan masih anak kecil. Apa jawaban kita? Dia tidak dibebani puasa sholat, nek. Nah, kalau harta tetap, karena itu haknya bukan haknya Allah saja di situ. Ada haknya siapa situ? Fakir miskin. Lianna ijabah hadhihi, Karena kewajiban atas hal ini marbutun bi asbabin muayyanatin, terikat dengan sebab yang tertentu. ya, itu sudah mencapai nisab dan haul. Mata wujidat thabat, mata wujidat, Kapan didapatkan apanya? sebab itu, Sebabnya thabatal hukmu, maka ditetapkan hukumnya. kapan tercukupi syarat-syaratnya, nisab dan haulnya, maka ditunaikanlah hukum, ditunaikanlah zakatnya. Fahiya manzurun fiha ila as-sababi, Maka sesungguhnya masalah ini dilihat pada sebabnya, la ilal fa'ili. bukan pada pelakunya. Masalah zakat dilihat pada harta, bukan pada orang. Lanjut. Wa taklifu bil amri wan nahyi Dan taklif atau pembebanan dengan perintah dan larangan syamilun lil muslimina wal kuffar mencakup wal kuffari. untuk orang Islam dan orang kafir. Kata Syekh Utsaimin, larangan dan perintah itu mencakup juga orang kafir loh. Berarti bulan Ramadan orang kafir itu harusnya puasa. Masa? Iya, dia harusnya puasa. Kalau dia tidak puasa, tetap tidak sah. Wih, kasihannya bang, sudah disuruh dilakukan tetap tidak sah. Ya siapa suruh? Siapa suruh kafir? Gitu. Nah kalau dia tidak puasa, maka dia dosanya dua. Sudah dosa kafir, dosa tidak puasa. Kalau dia puasa, tetap dia tidak sah. Wah, kasihan betul. Ya makanya jangan kafir. Lakinnal kufaro, Tetapi orang kafir, ya, meskipun disuruh dan dilarang, la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi halak kufrihi.
tidak sah jika ia melakukan perbuatan yang diperintahkan disebabkan kekafirannya. Ya. Saat dia kafir, maka dia tidak sah meskipun dia mengerjakannya. Anggaplah orang kafir puasa, maka dia tidak sah puasanya. Tapi saya yakin sekali di Indonesia ini nggak ada orang kafir ikut puasa Ramadan kecuali sekedar ikut-ikut. Sebenarnya ikut karena untuk urusan dunia, seperti dua, pengen sehat sama diet, bukan pertemanan. Dia pengen diet. Ih, aku ikut ya, mumpung nah. Kapan lagi? Gitu. Aku mau ikut puasa soalnya aku udah berat banget badanku. Gitu. Ngomong-ngomong berat badan, mari saya ajarkan antum satu doa. Ikuti saya. Yang di rumah, yang di studio. Ikuti saya doanya. Ilbas jadidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan tublihi wa yukhrifuhu Allah Ta'ala. Artinya, pakailah baju baru ini, hiduplah dalam kemuliaan, matilah dalam kondisi syahid, pakai sampai usang, nanti Allah yang mengganti. Itu bila antum melihat orang pakai baju baru. Antum belum pernah kan lihat pakai baju ini? Baju ini baru baju dipakai tadi malam. Tahu kenapa? Baju ini sudah saya terima dari salah seorang bapak-bapak dan ibu-ibu sejak 2 tahun lalu. Jadi baju ini teronggok di rumah 2 tahun lalu, sejak 2 tahun. Kenapa saya onggokkan? Karena badannya waktu itu kegendutan. Jadi kalau pakai itu kayak tidak bisa masuk, susah. Nah sekarang berat badannya sudah turun dan sudah longgar, gitu. Makanya bisa dipakai. Tadi malam coba, bisa sekalinya dipakai. Gitu. Itu lihat orang pakai baju baru, tapi intinya bukan pada baju barunya, tapi berat badan sudah turun. Mana tadi? Langsung rusak kita konsentrasi. Liqaulihi. Nah, orang kafir disuruh juga untuk mengerjakan larangan dan perintah, mematuhi larangan dan pemerintah. Apa tadi? Orang kafir juga disuruh mematuhi larangan dan perintah. Dalam kondisi dia kafir, meskipun dia mengerjakan meskipun dia mengerjakan perintah, tetap tidak sah. Apa dalilnya? Firman Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalil tidak diterima. Wala yu'maru bi qada'ihi idza aslama. Dan ia tidak diperintahkan untuk mengqadanya seandainya ia masuk Islam. Ya. Dia dulu tidak sholat karena dia kafir. Setelah umur 40 dia masuk Islam. Terus bagaimana dengan sholatnya yang 30 tahun? Loh Ustaz, kan umurnya 40. Kenapa kok sholatnya 30? Iya, dikurangi balik. Balik mungkin misalnya jam 10. Usia 10. Nah, 40 kurang 10, 30. Itulah kenapa saya bilang tidak mengerjakan sholat 30 tahun. Awas kesetrum. Dia tidak sholat yang 30 tahun gimana? Jawabannya tidak harus dikodok. Kalau dikodok itu bagaimana? Memang dikodok 30 tahun kali 365 hari kali 5 waktu. Berapa juta itu kan yang harus dikodok, ya. Kasihan dianya. Apa juga dalilnya tidak harus dikodok? Jawabannya firman Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum
ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya. Juga termasuk dalilnya wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, kepada Amr bin As. apa kata Nabi? Amma alimta ya Amr, apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr? amma alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu, bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jelas ya? Lanjut. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi, Dan hanya saja dia akan disiksa disebabkan ia meninggalkan perintah tersebut, idza mata ala al-kufri, jika ia mati dalam kekafiran. ya qaulihi ta'ala an jawabil mujrimin, Berdasarkan firman Allah Ta'ala sebagai jawaban kepada orang-orang yang berdosa, idza su'ilu ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? ya, ini ayat ya. Ditanyakan sama mereka, orang-orang kafir itu, kenapa kok kalian dimasukin neraka? Qalu, Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan adalah kami membicarakan yang batil wa kunna nukadzibu biyaumiddin. bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Lanjut. dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Belum sampai situ. Oh, lanjut. Hatta ana yakin. Oh, tadi Anda dengar lanjut? Iya, enggak, karena tadi penerjemahan baru setengah. Langsung lanjut. Ya kan? Ya. Iya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tadi membicarakan yang batil bersama, itu yang tak suruh lanjut. Bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hatta atana yakin. hingga datang kepada kami kematian. Itulah kenapa kalau orang kafir ikut ibadah tidak diterima. Kapan diterimanya? Nanti kalau masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka sekarang amalnya diterima, dosa yang dahulu diampuni. Gitu. Wow, panjang ya. Ini hari keberapa? 9. Baik. Besok insya Allah hari ke-10, ya kan? Setelah hari ke-10 kita berhenti dulu kajian, dan antum wajib menggunakan waktu itu yang pas hari kajian untuk membaca ulang yang sudah terbahas. Jadi supaya apa? Murojaahnya tidak bertumpuk-tumpuk. Antum dulu waktu sekolah pernah nggak? Setelah 10 bab terus ibu gurunya bilang ujian ya bab 1 sampai 10. Kenapa? Maksudnya supaya ndak habis satu buku baru ujian sebuku. Itu ndak? Gitu, supaya ndak membebani, itu tujuan gurunya. Ya. Nah, tapi kita kan ndak ujian, kita cuma baca. Jadi jangan antum, aduh, berhenti aja deh, nggak usah deh. Takut ujian. Sekarang masih ada 9 menit. Kayaknya enaknya Lanjut. Stop dulu, karena besok ada bab yang lumayan, yaitu bab mawani'ut taklif, penghalang-penghalang kita diberikan beban syariat. Dan ini kalau dikejar 10 menit kayaknya nyampe, asalkan saya tidak ngomong panjang-panjang.
Gimana ya? Ini hari Sabtu ya? Iya. Berarti Anda kerja ya? Ya kan? Gimana lanjut ya? Lanjut saya. Besok berarti enggak kajian? Kajian. Oh, kajian juga ternyata. Setelah hari ke-10, hari ke-11 enggak kajian, tapi antum wajib baca. Besok aja. Gimana? Besok aja. Ya sudah ya. Sekalian ulang dari awal sebentar kan. Apa? Sekalian ulang dari awal sebentar mungkin besok. Ulang dari awal. Maksudnya resume gitu. Habis. Ya, enaknya di hari ke-10. Tapi iya kalau Ramadannya 30 hari. Kalau Ramadannya 27 hari, nggak mungkin. Banyak pertanyaan. Ya udah, kita tutup dulu. Insya Allah besok hari mawani at-taklif, dan mawani at-taklif ini sebenarnya sedikit aja, cuma karena waktu. Karena waktu yang kita akan buru-buru kalau cuma dapat 10 menit, jadi kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Gini deh, kita murajah yang tadi aja. Apa yang sudah kita baca tadi? Kalau orang mengerjakan larangan gimana? Apakah batal betulan? Ataukah sah tapi berdosa? Jawabannya, kalau kembalinya ke dianya atau syaratnya, maka batal. Kalau kembalinya bukan kepada dianya, bukan kepada syaratnya, tapi di luarnya, maka sah tapi berdosa. Tadi dikasih contoh, dan ini ada khilaf ulama. Tapi tidak apa-apa, kita ikutin aja dulu yang di buku. Contohnya, kalau puasanya di hari Id, itu adalah dilarang dianya. Kalau sholatnya menggunakan baju colongan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena namanya baju nyolong, itu berarti harusnya diambil bajunya. Berarti dia tidak pakai baju. Kalau tidak pakai baju berarti terbuka aurat. Berarti tidak sah. Contoh yang dikasih tadi, pakai baju dari sutra. Baju dari sutra bagi laki-laki haram. Kalau haram berarti harus dicopot. Kalau dicopot berarti dia tidak pakai baju. Berarti tidak sah sholatnya. Adapun kalau yang sutra itu adalah pecinya, sorbannya, maka itu kalau dicopot sah, karena ini bukan syarat sah menutup kepala. Ini contoh yang ada di sini ya. Kalau jual belinya adalah jual beli janin, maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena ya itu memang dilarang. Jual belinya dilarang, syaratnya nggak terpenuhi. Karena syaratnya jual beli apa? Harus barangnya jelas. Sedangkan janin itu ya nggak tahu mati kah, enggak kah, betina kah, jantan kah, kembar kah, berapa isinya. Adapun jual beli secara menipu, ya, tapi ini pun harusnya ada rincian ya. Tapi saya tadi nggak mau panjang-panjang. Anggap aja dia bilang dia menipu. Ini murah bu, cari aja sepasar ini. Di sini sudah yang paling murah. Ya. Terfitnah lah ibunya gitu kan. Apalagi kalau misalnya penjualnya ganteng. Ya, ada yang paling murah kecuali di sini, yang paling ganteng penjualnya ini saya. Ya. Terpesona ibunya, iya ya, dia beli situ. Ya. Ternyata di tempat yang lain ada yang lebih murah, ya. Dan penjualnya lebih ganteng misalnya. Ikan menipu dia. Bagaimana jual belinya tadi? Sah, karena nggak ada hubungannya dengan si barangnya. Begitu juga si alat tukarnya.
Ya, siapa suruh juga keganjenan. Gitu. Ada kondisi-kondisi di mana tidak harus yang namanya larangan itu bermakna haram. Bisa jadi maknanya adalah makruh. Seperti larangan memegang kemaluan waktu pipis. Menurut jumhur itu adalah makruh saja. Ya, dan memang sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ada juga larangan ini bukan larangan haram tapi larangan sebatas arahan. Misalnya arahannya Nabi, jangan ya habis selesai sholat kamu jangan sampai tinggalkan zikir. Padahal kita sama-sama tahu zikir setelah sholat ijma para ulama apa hukumnya? Sunnah aja, dia bukan syarat. Gitu. Siapakah yang masuk dalam pembicaraan soal larangan dan perintah? Jawabannya mukallaf. Apa itu mukallaf? Balik, berakal. Siapa itu balik? Sudah mencapai usia yang dibebani syariat. Apa tanda-tandanya? Di antaranya mimpi basah, tumbuh rambut di kemaluan, tumbuh payudara, dan menstruasi. Dan usia 15 tahun. Terus, kalau anak kecil bagaimana? Ya kalau dia belum balik berarti dia tidak masuk di situ. Tapi kalau dia mau melakukan, bagus, itu latihan dan dapat pahala. Dianya, orang tuanya dapat pahala. Ya, supaya dia terbiasa. Nanti kalau sudah balik tidak kaget. Makanya dari berjilbab itu dari kecil. Supaya terbiasa. Enggak nanti tunggu balik baru tiba-tiba dipaksa tanpa punya kebiasaan. Belum, terus akil, berakal. Maka orang gila, pikun permanen, idiot itu tidak masuk dalam pembebanan syariat. Orang kafir gimana? Orang kafir juga disuruh, juga dilarang. Kalau dia mengerjakan perintah bagaimana? Tetap tidak sah. Kok kasihan? Iya, siapa suruh kafir. Kalau dia masuk Islam, dosa-dosanya diampuni. Enak kan? Setimpal. Setimbang. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu dulu. Insyaallah besok mau taklif sedikit saja. Dan hari berikutnya kita tidak melanjutkan kajian melainkan murajaah dari awal. Ya, 1 menit. Sini. Saya yang dirahmati Allah, khususnya yang ikut usul thalatha. PR luput nontonnya kajian usul fikih maupun usul thalatha. Kalau usul thalatha ada bonus PR. Ini semua bila luput maka antum harus kejar nontonnya. Bila belum kerjain PR, kerjain PR-nya. Ini dipersyaratkan untuk dapat sertifikat selama mengajarnya masih di bulan Ramadan, maksimal tanggal 2 Syawal. Bila antum mengejarnya nanti, misalnya saya baru akan ngurus sertifikatnya misalnya di tengah Syawal. Terus antum baru ngejar, kami akan nanya nanti. Ya, akan kami tanyain, adakah yang belum antum tonton maksimal tanggal 2 Syawal? Jika iya, gugur. Gak jadi dapat sertifikat. Bisa mengurangi pekerjaan kami untuk memberi sertifikat 400-an lebih orang. 440 berapa itu terakhir di hari kedua. Ya. Begitu juga usul thalatha. Kalau seandainya anda mengerjakan PR, segera kerjakan, dan sebelum bulan Ramadan selesai, ya, jangan sampai nanti tertumpuk-tumpuk pekerjaan antum belum ngerjain. Ada berapa sudah PR ya? 6. Ana beli baju dari hasil uang bohong. Apakah bajunya harus dibuang? Hasil uang bohong. Uang bohongnya kayak apa? Bohong ini ada rincian. Ya.
Antum mengambil hak orang atau gimana? Ya. Saya tidak bisa jawab karena uang bohong itu apa, dari mana, belum jelas. Apakah pernah ada jual beli janin? Ada dong. Kalau tidak ada di pembahasan kitab-kitab. Ya. Orang zaman dulu dia inden, dia misalnya lihat ini untanya bagus, terus di indennya, nanti anaknya aku beli, nih uangnya sekarang. Ya. Akhirnya banyak terjadi perkelahian karena ternyata waktu keluar janinnya mati. Oh kok mati? Ya nggak mau. Oh, ganti, balikin duitnya. Ya nggak bisa. Uang dulu bilang beli janin kok. Wah, jantan lagi. Saya maunya betina. Gitu gimana? Waduh, betina lagi. Udah kembaliin. Saya nggak mau. Saya maunya jantan. Oh, nggak bisa. Uangnya udah nggak ada. Nah, gitu. Kenapa itu terjadi? Karena janinnya nggak jelas, belum kelihatan. Kalau udah brojol, nah baru dibeli. Kalau beli mati berarti beli daging. Kalau belinya kalau pas dia keluarnya apa? Oh, cowok hidup. Pas dia keluarnya hidup, ya itu yang diharapkan. Kalau cowok, ya, maka dapat pejantan. Ya. Tinggal beli betina 10, jantannya 1 aja, dikawinin banyak-banyak. Pikun sudah ya, udah saya bilang. Dah, nggak ada. Facebook udah kelebihan 3 menit nih. Nah, ini komen si Ol. Ada yang baru nih, apa itu? Account switcher, kayak Telegram mungkin ini. Oh, enggak kelihatan, cuma dapat 2 saja. Indra Bayu, apakah bisa lebih jelaskan lagi bagaimana jumhur ulama dalam memalingkan hukum larangan dari haram jadi makruh, atau hanya arahan tadi? Pakai dalilnya entah dengan dalil nas maupun dengan dalil akli. Adapun memalingkan hukum larangan dari haram menjadi makruh atau menjadi irsyad, entah dengan dalil nas atau dengan dalil akli, dengan dalil logika. Ya. Jadi sebagian ulama menghukumi, loh, apa masalahnya kalau pegang kemaluan tangan kanan? Ya, cari nas pendalil pemalingnya mungkin tidak ada. Tapi mereka mengatakan, ya, lihat hikmahnya adalah untuk menjaga tangan kanan, karena tangan kanan itu punya kemuliaan. Yang kemuliaannya harus dijaga, itu dipakai buat zikir, itu dipakai buat menunjuk, itu dipakai buat memberi. Sehingga kalau itu dikasih kemaluan di tangan kanan, berarti itu menghilangkan kemuliaan tangan kanan. Nah, memegang kemaluan setelah wudu nanti ada babnya, di bab tarjih, di bab ta'arud. Bukan tidak disebutkan dalilnya, tapi seperti pertanyaan Mas Indra Bayu dengan Andi Wika ini sebenarnya sama saja. Intinya bukan tidak disebutkan, tapi tidak ingin kita sebutkan karena kita tidak ingin terlalu jelimet di awal-awal. Nanti akan ada masanya kita mengulang kembali, yang mengulang ini dengan lebih mendetail setiap masalahnya. Tapi yang jelas ada namanya pemalingan dari haram menjadi makruh atau dengan al-irsyad, yaitu dengan nas ataupun dengan dalil akli. Wallahu a'lam bishawab.
Apa dalilnya jumhur? Fanaqul, kata Syekh Utsaimin, ini kalau kita mau detailnya, aina dalilu annahu lil karahati wa illa fal asl lit tahrim. Faja'u bid dalil qalu li anna dzakara bil aqli min al ins wa kayfa yuhramu 'ala al insi al insani an yamassa ma huwa bil aqli minhu. Nah, ini dalil aklinya para ulama jumhur ketika dibantah. Apa dalilnya Anda? Itu karena Nabi melarang kita menyentuh kemaluan. Apa dalil Anda? Dalil mereka adalah karena tadi salah satu hikmahnya apa? Nah, ada hikmahnya, yaitu untuk menyucikan tangan kanan dari kotoran-kotoran. Dalil yang lain adalah kemaluan itu adalah anggota tubuh biasa. Apa iya orang memegang anggota tubuhnya sendiri itu haram? Gitu. Jadi dalilnya bukan karena sebuah nas khusus, melainkan karena logikanya para ulama jumhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.